Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surat ini memiliki makna yang sangat penting dalam Islam karena menjadi inti dari doa dan ibadah umat muslim, khususnya dalam salat. Berikut makna dari setiap bagian surat Al-Fatihah. 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini mengungkapkan rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menegaskan sifat Allah yang penuh dengan kasih sayang dan pengampunan terhadap hambanya. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah adalah penguasa hari kiamat, yaitu hari pembalasan bagi amal perbuatan manusia tilima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam segala urusan hidup. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah permohonan agar Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi maghdubi alaihim wala ad-dallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini mengungkapkan permohonan agar kita diberi petunjuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan dijauhkan dari jalan yang sesat atau dimurkai. Secara keseluruhan, surat Al-Fatihah adalah doa yang mengandung pujian kepada Allah, permohonan akan petunjuk hidup yang benar, serta pengakuan atas kekuasaan Allah dalam kehidupan ini dan di akhirat. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran dan memiliki 286 ayat. Surat ini sangat penting karena mencakup berbagai ajaran dasar dalam Islam. Nama Al-Baqarah berarti sapi betina, yang diambil dari cerita dalam ayat 6773 tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Secara keseluruhan, surat Al-Baqarah mengandung banyak tema, diantaranya petunjuk hidup. Surat ini memberikan pedoman tentang bagaimana hidup yang baik, termasuk dalam aspek ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, dan akhlak, keimanan. Surat ini mengajarkan tentang pentingnya keimanan kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Hukum-hukum Islam. Surat ini mencakup banyak ayat yang membahas hukum-hukum seperti puasa, zakat, haji, dan hubungan dalam pernikahan. Perjuangan melawan kejahatan. Surat ini juga mengingatkan umat muslim untuk selalu menjaga diri dari godaan syaitan dan berpegang pada ajaran yang benar. Salah satu ayat terkenal dari surat ini adalah ayat Kursi 22-5 yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pelindung bagi umatnya. Surat Al-Baqarah juga mendorong umat Islam untuk mengikuti petunjuk Allah dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Surat Ali Imran adalah surat ketiga dalam Al-Quran yang terdiri dari 200 ayat. Nama Ali Imran berarti keluarga Imran yang merujuk pada keluarga yang sangat dihormati, termasuk ibu dari Nabi Isa, Maria, yang disebutkan dalam surat ini. Makna utama dari surat Ali Imran adalah satu keimanan kepada Allah. Surat ini mengajarkan tentang pentingnya keimanan yang teguh kepada Allah, serta menjelaskan bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur alam semesta dan pemberi petunjuk bagi umat manusia dua. Perintah untuk mengikuti jalan yang benar. Surat ini menekankan pentingnya mengikuti jalan yang lurus, iaitu jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi jalan yang sesat, seperti yang dilakukan oleh mereka yang menentang wahyu Allah. Kisah-kisah orang-orang yang diberi petunjuk surat ini mengisahkan perjalanan dan ujian yang dihadapi oleh keluarga Imran, termasuk kisah tentang Nabi Isa dan keluarganya yang merupakan contoh dari mereka yang mendapat petunjuk Allah. Dialog dengan ahli kitab surat ini juga mencakup dialog dengan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengajak mereka untuk bersama-sama menyembah Allah yang Maha Esa dan mengakui kebenaran Islam. Pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam beragama umat Islam diingatkan untuk selalu sabar dalam menghadapi ujian hidup, menjaga keteguhan dalam iman dan berusaha mengikuti perintah Allah dengan ikhlas. Secara keseluruhan, surat Ali Imran mengajarkan tentang keimanan yang kuat, persatuan umat, serta perlunya keteguhan hati dalam menjalani kehidupan dengan mengikuti petunjuk Allah. Surah keempat dalam Al-Quran adalah surah An-Nisa, An-Nisa, yang berarti wanita. Surah ini dinamakan An-Nisa karena di dalamnya banyak membahas mengenai perempuan, dan merupakan surah yang paling banyak membahas tentang hal tersebut dibandingkan dengan surah-surah lainnya. Inti pokok, surah An-Nisa membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan wanita. Hukum-hukum pernikahan. Surah ini menjelaskan tentang hukum pernikahan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Tes warisan. Surah An-Nisa juga mengatur tentang pembagian warisan, termasuk bagian untuk perempuan dan laki-laki. Anak yatim. Surah ini memberikan perhatian khusus terhadap anak yatim, termasuk hak-hak mereka dan bagaimana cara mengurus mereka.
Hubungan antar manusia. Surah An-Nisa juga membahas tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia, termasuk hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Tafsir dan kandungan Surah An-Nisa. Beberapa poin penting dalam Surah An-Nisa, antara lain, ayat 1 menjelaskan tentang penciptaan manusia dari satu keturunan, Adam, dan menekankan pentingnya takwa serta menjaga hubungan kekeluargaan. Di ayat 4, berisi tentang perintah untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus. Ayat 11-12 mengatur tentang pembagian warisan, termasuk bagian untuk wanita dan laki-laki. Ayat 34 menjelaskan tentang peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga, serta hak dan kewajiban istri. Di ayat 1-6 mendorong orang-orang beriman untuk senantiasa beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat. Pentingnya memahami Surah An-Nisa. Memahami kandungan Surah An-Nisa sangat penting bagi umat Islam. Karena surah ini memberikan panduan yang lengkap mengenai kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam surah ini, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Surat kelima dalam Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah yang berarti hidangan. Surah ini terdiri dari 120 ayat dan termasuk dalam kategori surah Madaniyah, iaitu diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Idah, hukum makanan halal dan haram, menjelaskan tentang makanan yang diperbolehkan dan yang diharamkan, termasuk hukum makanan dari ahli kitab. Perjanjian dengan Allah. Allah mengingatkan kaum muslimin untuk menepati perjanjian dan larangan. Hukum pidana Islam mengatur tentang hukum qisas, pencurian dan hukuman bagi perusuh di muka bumi. Kisah Nabi Musa dan kaumnya menceritakan bagaimana Bani Israel melanggar perintah Allah dan akibatnya. Kisah Nabi Isa dan mukjizatnya, termasuk penegasan bahawa Nabi Isa adalah seorang Rasul bukan Tuhan. Surah ini juga berisi ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran, iaitu Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu." Surah Al-Ma'idah memberikan banyak aturan dan pedoman hidup bagi umat Islam, terutama dalam hal ibadah, muamalah dan interaksi dengan ahli kitab. Surah ke-6 dalam Al-Quran adalah Surah Al-An'am, yang berarti hewan ternak. Surah ini termasuk Makkiyah dan memiliki 185 ayat. Makna dan kandungan Surah Al-An'am tauhid dan keagungan Allah menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Kritik terhadap kemusyrikan, menolak penyembahan berhala dan kepercayaan kaum musyrik. Menjelaskan bahwa syirik adalah kesesatan yang besar. Kisah para nabi menyebutkan perjuangan para nabi dalam menyampaikan dakwah, seperti Nabi Ibrahim yang menentang penyembahan berhala. Hari kiamat dan balasan amal mengingatkan bahwa semua manusia akan dibangkitkan dan diadili sesuai amal perbuatannya. Larangan terhadap makanan haram dan syariat Islam menjelaskan makanan yang halal dan haram, termasuk larangan terhadap hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kesabaran dalam dakwah Nabi Muhammad diperintahkan untuk tetap sabar dalam menghadapi kaum yang menolak kebenaran. Kesimpulan surah Al-An'am mengajarkan keesaan Allah, menolak kemusyrikan, serta mengingatkan tentang kehidupan setelah mati. Umat Islam diajak untuk mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi larangannya. Surah Al-A'raf, bahasa Arab Al-A'raf adalah surah ke-7 dalam Al-Quran. Terdiri dari 206 ayat. Surah ini diturunkan di Mekkah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Al-A'raf, yang berarti tempat tertinggi, diambil dari ayat ke-46 dalam surah ini. Makna dan kandungan. Surah Al-A'raf membahas berbagai aspek. Surah Tempat di antara surga dan neraka, mengisahkan orang-orang yang amalnya seimbang, menunggu keputusan Allah. Peringatan dari kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi Nuh, Hud, Syalih, Luth, Syuaib dan Musa sebagai pelajaran bagi umat manusia. Setan sebagai musuh utama, iblis berjanji menyesatkan manusia dari berbagai arah sehingga kita harus berhati-hati. Hidup seimbang, larangan berlebihan dalam makan, minum dan hidup serta perintah untuk bersyukur. Seruan untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, bukan hanya bangsa tertentu. Kesimpulan surah Al-A'raf adalah peringatan agar manusia tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu, menjauhi setan, bersikap adil, tidak berlebihan dalam hidup, dan mengikuti petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Surah ke-8 dalam Al-Quran adalah surah Al-Anfal, Al-Anfal yang berarti harta rampasan perang. Surah ini termasuk surah Madaniyah dan terdiri dari 75 ayat. Makna dan kandungan dari surah Al-Anfal antara lain keimanan dan ketakwaan. Kemenangan datang dari Allah, bukan hanya dari jumlah pasukan luar. Perang Badar, Allah menolong kaum muslim dalam perang meskipun mereka lebih sedikit 3. Harta rampasan perang harus dibagi adil dan sesuai ketentuan Allah. 4. Menjaga kejujuran dan janji, dilarang berkhianat, harus menepati perjanjian dengan musuh. 5.
Kesiapan militer, umat Islam harus selalu siap menghadapi musuh, tetapi tetap mengutamakan perdamaian jika memungkinkan. Ujian kehidupan, Allah menguji umat Islam agar membedakan yang benar dan salah. Kesimpulan surah Al-Anfal mengajarkan bahawa kemenangan sejati tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada iman ketakwaan, kesabaran dan strategi yang benar. Selain itu, surah ini menekankan pentingnya kejujuran, menepati janji dan kesiapan dalam menghadapi tantangan.